Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim eh, reviewer dan evaluator yang saya hormati, izinkan saya melakukan presentasi atas kegiatan penelitian skim guru besar tahun 2002 yang didanai oleh LPPM. Saya adalah Ketua Profesor Dr. Yasri MS dan anggotanya adalah Ibu Widiarini SE eh, MSc PhD. Kami dari Departemen of Management Universitas Negeri Padang. Judul penelitian kami adalah tentang tourism engagement, tourism experience, destination image, dan destination recommendation, intention, destinasi wisata Sumatera Barat. Latar belakang dari penelitian ini, kita tahu bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah Indonesia dan juga di dalam RPJM Sumatera Barat. Oleh karena sektor ini mempunyai dampak yang sangat banyak terhadap misalnya pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata diharapkan juga menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, juga akan membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Karena sektor pariwisata itu menyangkut dengan sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor transportasi, kuliner, lalu hotel, makanan, dan lain-lain. Jadi banyak sektor yang sangat terkait dengan pariwisata. Oleh sebab itu, maka pariwisata wajar dijadikan sebagai salah satu sektor prioritas, baik itu di dalam RPJM Indonesia maupun di dalam RPJMD Sumatera Barat. Namun kalau kita lihat data ya dari pertumbuhan pariwisata Sumatera Barat, nah yang kita lihat ini pertumbuhannya relatif rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah destinasi wisata lainnya di Indonesia seperti misalnya Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan juga di Riau Kepulauan. Nah, oleh sebab itu, maka ini menjadi hal yang sangat penting dilakukan riset ya, karena juga pangsa pasarnya kita lihat juga relatif kecil ya. Nah, oleh sebab itu maka kita perlu melakukan riset tentang kenapa ya, apa kira-kira yang membuat wisatawan itu mengunjungi satu destinasi wisata. Nah, banyak faktor tentunya yang bisa mempengaruhinya. Nah, diantaranya adalah tingkat rekomendasi positif yang diberikan oleh wisatawan terhadap pengunjung yang akan datang. Nah, kita tahu saat ini ya pemanfaatan teknologi misalnya media sosial itu sangat menentukan sekali ya. Nah, bagaimana rekomendasi itu berjalan dengan baik atau sebaliknya ya. Nah, jadi oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tourism engagement, tourism experience, dan destination image terhadap recommendation intention. Penelitian ini juga akan menganalisis peranan destination image sebagai mediasi antara tourism engagement dan tourism experience terhadap recommendation intention objek wisata di Sumatera Barat. Nah, di dalam tinjauan pustaka di bab 2 recommendation intention adalah bagian dari ukuran loyalitas. Dalam bidang pariwisata, tingkat loyalitas merupakan keinginan wisatawan untuk merekomendasikan destinasi wisata kepada teman, sahabat, dan keluarga, dan keinginan untuk mengunjungi kembali. Ini kita lihat misalnya dari hasil riset yang dilakukan oleh Overman tahun 2000. Al-ANSI mengukur recommendation intention ini, indikatornya adalah pertama akan merekomendasikan orang lain untuk mengkonsumsi produk ini, akan menyampaikan hal-hal positif tentang produk ini kepada orang lain, dan akan mengajak teman dan kerabat untuk menggunakan produk tersebut. Nah, sementara destination image adalah interpretasi of subjektif dari wisatawan terhadap destinasi wisata yang dibangun oleh wisatawan itu sendiri. Nah, ini kata Romaldo ya. Kemudian destination image dibentuk melalui interpretasi dari konteks rasional dan emosional yang terdiri dari dua komponen yang saling terkait, yaitu komponen atribut, yaitu kognitif atau persepsi, dan komponen perasaan, efektif, dan evaluatif. Nah, sementara dalam penelitian ini akan kita gunakan 3 indikator yang diambil dari penelitian Romaldo dan juga Su et al.
yaitu yang pertama adalah historical background and functionality, yang kedua entertainment, dan ketiga efisiensi. Tourism engagement merupakan keterlibatan konsumen terhadap suatu produk yang meliputi aspek attachment, koneksi emosional, komitmen, dan pengabdian. Nah, sedangkan tourism experience merupakan evaluasi subjektif masing-masing individu terhadap destination wisata. Nah, jadi untuk ukuran tourism engagement digunakan pendapat Su et al, yaitu ada 6 indikator, menggunakan pemandu wisata di destinasi ini, menggunakan video dan audio, menggunakan buku panduan, mencari bantuan dari staf, bermain dengan berbagai material untuk bermain tentang destinasi, dan menggunakan fasilitas online. Kemudian untuk mengukur tourism experience digunakan 8 indikator yang diambil dari penelitian Kim dan Ritchie. Pertama, senang memiliki pengalaman baru, sangat menikmati pengalaman wisata, pengalaman selama seumur hidup, kunjungan berbeda dari pengalaman sebelumnya, telah mendapatkan sesuatu yang baru, kemudian telah menikmati rasa kebebasan, merasa segar, dan juga tertarik dengan kegiatan utama dari wisatawan ini. Nah, metodologi penelitian. Populasi penelitian ini adalah wisatawan di Sumatera Barat dalam 5 tahun terakhir ini, ya, mulai dari 2016 sampai 2021, khususnya wisatawan yang berusia antara 17 sampai 60 tahun. Karena usia inilah yang diperkirakan sebagai target market dari pariwisata. Karena ukuran 17 sampai 60 tahun inilah yang biasanya yang banyak berwisata, ya, yang punya keterlibatan tinggi, punya pengalaman, dan juga sudah punya image, ya, dan mereka lah yang akan merekomendasikan nanti objek wisata itu kepada teman-temannya, saudaranya, dan juga sahabatnya, ya. Nah, hasil penelitian ini menggunakan analisis structural acquisition model, ya. Jadi respondennya yang dikumpulkan adalah 646 responden, ya, dan data penelitian ini kemudian diolah menggunakan AMOS, ya. Nah, pada tahap awal dilakukan, ya, kalau ada misalnya data-data yang outlier itu keluarkan, lalu baru diolah menggunakan SEM, ya, atau maaf, yang digunakan akhirnya adalah PLS karena memenuhi syarat adalah PLS. 4 hasil penelitian, ya. Pertama, kita melihat uji validitasnya, ya, terdapat 4 pertanyaan, ya, yang atau indikator yang outliernya di bawah 0,7, sehingga yang 4 itu kita keluarkan. Misalnya di engagement itu ada 1, di experience, di tourism experience juga ada 1, ada 2, ya, maaf. Kemudian destination image ada 1. Jadi ada 4 indikator yang dikeluarkan karena outer loadingnya di bawah 7. Kemudian dilakukan uji reliabilitas, variabel penelitian untuk melihat apakah indikator ini atau konstruk yang digunakan adalah reliable atau tidak, ya. Nah, jadi digunakan rule of the thumb, nilai Cronbach's alpha-nya, ya, composite reliability-nya yang harus lebih dari 0,6, ya. Nah, dari hasil analisis diketahui bahwa dia berada di atas 0,6 sehingga dinyatakan valid dan reliable. Kemudian dari hasil pengujian hipotesis, ya, pertama diuji pengaruh langsung. Jadi ada 6, ya, yang terkait dengan pengaruh langsung. Yang pertama, pengaruh destination image terhadap recommendation intention. Ini p-value-nya 0,00 sehingga dia signifikan. Kemudian tourism engagement ke destination image, ya, p-value-nya adalah 0,00. Nah, jadi signifikan. Kemudian tourism engagement terhadap recommendation intention. Nah, ini negatif tapi tidak signifikan. Kemudian tourism engagement kepada tourism experience, p-values-nya 0,00 sehingga signifikan. Kemudian tourism experience terhadap destination image, ya, p-value-nya 0,00 sehingga signifikan, dan tourism experience terhadap recommendation dia juga signifikan. Jadi dari ke-6 uji hipotesis yang dilakukan itu ada 1 yang tidak signifikan, yaitu pengaruh dari tourism engagement kepada recommendation intention. Nah, itu
Nanti di dalam pembahasannya akan dilihat bagaimana kenapa dia tidak signifikan. Ada beberapa faktor yang memungkinkan dia tidak signifikan, ya. Salah satunya karena engagement-nya itu yang relatif rendah. Nah, kemudian dianalisis pengaruh tidak langsung. Dari pengaruh tidak langsung ini ada 5 yang dilihat peranan dari tourism experience sebagai mediasi, ya. Nah, jadi pertama, tourism engagement berpengaruh terhadap destination image dimediasi oleh, tourism experience. Demikian juga tourism engagement juga berpengaruh terhadap recommendation intention dimediasi oleh destination image, Kemudian tourism experience berpengaruh terhadap recommendation intention dimediasi oleh destination image. Kemudian tourism engagement berpengaruh terhadap recommendation intention juga dimediasi oleh destination image. Dan terakhir, pengaruh tourism engagement terhadap recommendation intention di mana di sini dimediasi oleh tourism experience. Nah, dari hipotesis ini kita bisa lihat dari tabel di mana semua p-value-nya juga relatif kecil. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada diskusi masukan dari tim reviewer dan juga tim pembahas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.